Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih dipilih oleh Allah mendapatkan kemudahan, kelapangan hati, menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya di muka bumi ini. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah, dan insya Allah ya, semoga Allah mudahkan juga kepada kita untuk melaksanakan zuhur, asar, maghrib, isya yang setiap hari kita lewati 5 waktu ibadah tersebut. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita ini istiqomah ya, di jalan yang lurus, senantiasa mengikuti jejak hidup beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga apa yang kita cita-citakan ya, mendapatkan kebahagiaan hidup, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, dapat kita raih sebagaimana yang kita cita-citakan. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, di antara perkara yang senantiasa diingatkan kepada kita adalah perkara syukur ya. Dan ternyata perkara ini ya tidak mudah untuk dilakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur ya, bahwa ya sangat sedikit dari hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang mau bersyukur ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Di antara bentuk syukur yang senantiasa kami ingatkan adalah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tidak semua hambanya di muka bumi ini, tidak semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mampu senantiasa ingat kepada Allah. Ya, buktinya saja ya,
disuruh ingat 5 waktu saja, ya, itu tidak mudah dan tidak semuanya bisa melakukannya. Menandakan bahwa memang perkara, ya, bersyukur kepada Allah ini perkara yang mudah, maka senantiasa diingatkan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menggandeng, ya, kalimat zikrullah, zikir kepada Allah. Fadhkuruni, kata Allah, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, ya. Adkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian menjadi orang yang kufur. Kemudian selain, ya, kita banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita, kita juga memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kita ini banyak dosanya, Pak, ya. Banyak salahnya. Bahkan kita itu dalam sholat saja bisa jadi berbuat salah, berbuat dosa. Maka setelah sholat, bukan alhamdulillah langsung kita ucapkan. Biasanya kita itu kalau habis mengerjakan kebaikan kan alhamdulillah, ya. Setelah pekerjaan selesai, alhamdulillah, ya. Setelah mengerjakan sesuatu dengan tuntas, alhamdulillah. Tapi uniknya setelah sholat ini tidak alhamdulillah, tapi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini perkara bukan hanya sekedar sunnah Nabi, tetapi lebih mendalam lagi bahwa ternyata di dalam sholat saja kita itu bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah, apalagi di luar sholat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam firman-Nya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, ya, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya, ya. Innal insana ladalumun kafar, ya. Sungguh manusia ini sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah banyak diberikan kepada manusia, tapi manusia zalim dan ingkar atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Di ayat yang lain, di surat yang ke-16 An-Nahl ayat yang ke-18, Allah mengulang kembali kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu menghitungnya, ya. Innallaha laghafurur rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya Allah Maha benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Kita ini banyak dapat nikmat, kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah, tapi Allah masih mengampuni kita, Allah masih menyayangi kita, ya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Bahkan, ya, di dalam perkara kehidupan rumah tangga pun, ya, perkara-perkara dosa ini pun, ya, bisa jadi kita lakukan. Maka izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sedikit berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa, ya, menjadi sumber dosa bagi seorang suami dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita disampaikan materi tentang ada orang yang nanti di akhirat, ya, bawa pahala salat banyak, bawa pahala puasa banyak, bawa pahala zakat banyak, hajinya juga luar biasa, bahkan umroh berkali-kali, baca Qur'annya luar biasa, tapi ternyata dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti, ya. Apa penyebabnya? Karena dia, ya, rajin ibadah, tapi juga rajin, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudaranya sendiri. Sehingga apa? Ketika dia membawa amal ibadah yang banyak, ya, kemudian membawa juga kesalahannya dengan sesama manusia yang banyak,
nanti orang yang dizalimi, yang disakiti, ya, yang dulu dia ya hina, caci maki, yang dulu dia sakitin, ya, yang dulu dia ya bahkan bisa jadi pukul dan lain sebagainya, ya, nanti akan datang pada hari kiamat menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan pahalanya, kebaikannya kepada orang yang dizalimi sampai habis kebaikannya. Bahkan kalau kebaikannya sudah habis, nanti dosa orang yang dizalimi diberikan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut. Dan ternyata di dalam kehidupan rumah tangga pun bisa terjadi hal yang serupa demikian. Kita mungkin pernah mendengar dulu Pak ya, ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ya, almarhum ya, Allah yarham ya. Ada orang tua ya, suami yang sudah divonis masuk surga ya, sudah siap-siap, sudah OTW masuk surga nih ya, dengan pahala banyak, sholatnya luar biasa ya, puasanya luar biasa, bahkan bisa jadi dia seorang ulama dan lain sebagainya. Subhanallah, siap-siap sudah dimasukkan ke dalam surga, tapi tiba-tiba anaknya protes, tidak terima dengan itu ya, datang kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima orang tua saya masuk surga, saya tidak terima bapak saya masuk surga, kenapa demikian? Maka anak ini mengatakan, saya tidak terima orang tua saya masuk surga, saya tidak terima ayah saya masuk surga. Kenapa? Karena ketika di dunia dulu dia abai kepadaku, dia tidak mengajarkan kebaikan kepadaku, tidak mengajarkan ilmu agama kepadaku, tidak mengajarkan salat kepadaku. Dia asik salat sementara aku asik maksiat ya. Dia asik puasa, aku asik berbuat dosa ya. Maka ya, karena penyebab ini, kata anak, saya ingin mereka juga masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jadi masuk surga ya. Akhirnya masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Maka ya, ada memang perkara-perkara yang harus kita perhatikan agar hal ini tidak terjadi pada kita kelak di akhirat, karena kita tidak tahu ya seperti apa kehidupan kita nanti di akhirat ini ya. Maka di antara perkara yang harus diperhatikan adalah ya, yang dapat menimbulkan dosa bagi seorang suami dalam kehidupan rumah tangga adalah ketika dia tidak mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Apa dasarnya? Para ulama sepakat dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya, yang bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah, dari manusia dan batu ya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ya, agar ya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga keluarga dari siksa api neraka ini ya? Tidak lain dan tidak bukan ya, dengan menjalankan ajaran Islam, dengan menjalankan ajaran agama kita, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bagaimana itu dapat dilaksanakan? Jika anggota keluarganya belum melaksanakannya, kewajiban itu berada di pundak seorang laki-laki, seorang suami ya. Seorang suami berkewajiban ya untuk ya mengajak, membimbing, mendidik anggota keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, suatu ketika ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Malik bin Huwaris ya radhiyallahu an, setelah Malik dan rombongannya datang ke Madinah untuk belajar kepada Nabi ya, belajar agama kepada beliau ya, selama kurang lebih 20 hari.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Malik bin Huwairis ya, ketika mau pulang ke kampung asalnya, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Kembalilah ke keluargamu, kembalilah ke istrimu, kembalilah ke anak-anakmu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah kepada mereka dan perintahkanlah mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis di Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi memerintahkan kepada sahabatnya dulu ketika mereka belajar kepada Nabi, kemudian Nabi merintahkan kepada mereka untuk mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi ya kepada mereka, lalu mereka sampaikan kepada keluarga mereka. Ini menandakan bahwa salah satu kewajiban bagi seorang suami, seorang laki-laki adalah memberikan pengajaran agama, ya, mendidik anggota keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini tidak dilakukan, maka bisa jadi ini menjadi sumber dosa bagi seorang laki-laki atau bagi seorang suami ya. Kalau misalnya tidak bisa, tidak mampu, bagaimana? Ada cara yang lain ya. Seorang suami belajar, kemudian mengajak juga anggota keluarganya belajar bersama-sama, ataupun memberikan fasilitas untuk belajar ya, dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Bukan berarti selalu menjadi pendidik ya, tetapi ada cara lain ketika kita tidak bisa menjadi pendidik, dengan cara memberikan fasilitas, memberikan motivasi kepada anggota keluarga kita untuk belajar agama, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cara yang dapat kita lakukan. Syukur-syukur kalau kita mampu sendiri, karena itu kebaikannya akan luar biasa bagi kita. Misalnya kita mengajarkan anak kita ya, maka itulah yang nanti akan terus mengalir kebaikannya untuk kita ya. Kita mengajarkan anak kita baca Quran misalnya, maka anak kita ini tidak perlu lagi ya mengadakan acara baca Quran bersama-sama kalau kita sudah meninggal ya. Kenapa? Kalau kita yang mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, kita memberikan fasilitas kepadanya untuk belajar Al-Quran, memberikan motivasi kepadanya untuk belajar Al-Quran, maka setiap anak kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang dia bacakan, anak kita mendapatkan kebaikan, kita pun akan mendapatkan kebaikan darinya ya. Jadi secara otomatis inilah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kenapa di Muhammadiyah tidak ada ya kegiatan kirim surat-surat tertentu ya kepada orang meninggal? Karena kalau seorang anak itu membaca satu ayat saja, itu kebaikannya bukan hanya sekedar untuk anaknya sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya dulu mengajarkan anaknya baca Quran, maka orang tuanya pun mendapatkan kebaikan dari bacaan Al-Quran anaknya. Yang lainnya pun sama, sedekah misalnya ya. Tidak harus seorang anak itu mengirimkan sedekah untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya itu mengajarkan anaknya untuk rajin sedekah, rajin berbagi, maka secara otomatis nanti kalau orang tuanya meninggal, anak ini mengamalkan hal tersebut, anak ini rajin sedekah, rajin infak, rajin berbagi, maka secara otomatis pahalanya pun untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya. Subhanallah. Inilah ya ketika kita mampu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama ini. Yang kedua ya, mungkin di antara beberapa banyak ya, kalau tidak salah di dalam buku yang kami pesan itu ada 36 dosa seorang suami ya, di dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalau yang istri itu malah sedikit, 26 saja ya. Suami lebih banyak ya. Ada orang yang menulis buku seperti itu. Yang kedua, di antara perkara yang bisa ya menjadi sumber dosa juga bagi seorang suami dalam kehidupan rumah tangga adalah ketika seorang suami tidak memiliki rasa cemburu. Nah, ya, ternyata cemburu ini ya di dalam ajaran kita sesuatu yang diajarkan ya, diperintahkan kepada kita. Namun cemburu yang seperti apa yang perlu kita lakukan, ini akan kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Dalam sebuah hadis yang kami bacakan artinya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 orang yang tidak akan masuk surga selamanya ya. Siapa saja 3 orang tersebut? Yang pertama ad-dayus ya, yaitu dayus, warrij ya, warrajulatu minan nisa ya. Kemudian
seorang laki-laki ya yang menyerupai seorang wanita. Wa mudminul khamar, dan orang yang minum minuman khamar ya. Jadi 3 ini kata Rasulullah ya tidak akan masuk surga selamanya. Yang pertama adalah dayus, yang kedua adalah seorang laki-laki yang menyerupai wanita ya, dalam istilah kita sekarang mohon maaf banci ya, bencong dan lain sebagainya itu ya. Ya banci dan kawan-kawannya itulah. Kemudian yang ketiga adalah ya orang yang mabukan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amma mutminul khamar faqad arafnahu famad dayus." Ya Rasulullah, kami kalau orang yang mabuk-mabukan tahu, paham, ngerti. Orang yang mabuk-mabukan ini ya minum minuman khamar dan lain sebagainya. Tapi apa yang dimaksud dayus itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Nabi. Qala alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi qulna faman rajulah minan nisa allati tasabbaha birrijal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, dayus adalah orang yang tidak peduli siapa-siapa yang masuk menemui keluarganya ya. Kemudian para sahabat bertanya kembali, apa itu orang yang menyerupai seorang wanita? Rasulullah menjawab, perempuan yang menyerupai seorang laki-laki ya. Jadi 3 ini ya salah satunya adalah dayus. Di dalam riwayat lain dijelaskan ya, ada 3 golongan ya, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah haramkan untuknya surga. Mutminul khamar wal aku wad dayus ya. Yaitu orang yang pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah dayus. Apa itu dayus? Dijelaskan dalam hadis ini, alladzi yukirru fi ahlihil khabas, yaitu ya seorang suami yang membiarkan istri atau keluarganya berbuat dosa dan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan ya. Jadi ketika seorang suami membiarkan ya tanpa memperdulikan anak dan istrinya berbuat dosa, berbuat salah, maka itu kata Nabi adalah termasuk yang dikatakan sebagai dayus. Dan kata Nabi, dayus itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka cemburu yang seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam itu, dalam riwayat dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghar ya, sesungguhnya Allah maha cemburu, ghairullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah, dan Allah cemburu kepada orang mukmin yang mendatangi, yang melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dijelaskan bahwa cemburu yang diperbolehkan dalam agama kita adalah terhadap keluarga kita ya, terhadap pasangan kita misalnya. Ketika pasangan kita berbuat dosa, ketika pasangan kita berbuat maksiat, maka kita cemburu dan tidak terima dengan hal tersebut. Ini menandakan bahwa kita orang yang beriman. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, tidak memiliki perasaan apa-apa, tidak terima dengan hal tersebut, bahkan ada mohon maaf yang mendukung ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh anggota keluarganya tersebut, maka berhati-hatilah kita, karena itu bisa jadi salah satu sumber dosa bagi kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ternyata ya perkara-perkara yang seperti ini dapat menyebabkan kita bangkrut juga nanti di akhirat. Kita rajin ibadah ya, kemudian rajin menjalankan perintah Allah, tapi kita abai kepada orang-orang di sekitar kita, membiarkan mereka tidak mengerjakan perintah Allah ya, membiarkan mereka ya berbuat maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun kita mungkin sudah mengingatkan, kemudian ya tidak mampu juga, itu akan beda halnya ya. Tidak seperti yang kami sampaikan pada kasus pertama tadi, ketika ada orang tua ya diprotes oleh anaknya,
Tapi kalau orang tua sudah mendidik anaknya, sudah mengajarkan keluarganya, sudah mengingatkan mereka, tapi masih melakukan perbuatan dosa, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya jawaban di hadapan Allah, punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah membimbing mereka, saya sudah mengingatkan mereka, mengajarkan kepada mereka, tapi mereka masih tidak mau taat kepadamu ya Allah. Maka tentu ya protes yang semacam itu tidak berlaku kepada orang yang sudah berusaha, karena memang ada contoh, ada nabi tapi punya keluarga yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nabi tidak mengajarkan kepada mereka, bukan berarti membiarkan mereka. Nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Lut itu sudah mengajarkan anggota keluarganya, anak dan istrinya, mengajak mereka, tapi mereka masih ingkar kepada Allah. Maka pertanggungjawabannya adalah terletak kepada anggota keluarganya tersebut, ya, terletak pada istri dan anaknya sendiri, tidak pada Nabi Nuh dan Nabi Lut, karena sudah melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dayus ini tadi adalah ketika membiarkan tanpa ada usaha untuk mengingatkan, membimbing, dan tidak terima dengan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya, semoga ya kita mampu menghindari dan berusaha untuk tidak terjerumus kepada sumber-sumber dosa yang semacam ini, karena amal ibadah kita ya, yang kita lakukan ini kita tidak tahu apakah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah cukup untuk modal bagi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dengan hal-hal yang semacam ini akan menjadi kemudahan bagi kita untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya di akhirat nanti. Mungkin ini ya, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dua perkara yang perlu kita perhatikan, yang kalau kita abaikan itu akan menjadi sumber dosa bagi kita, dan bisa jadi itu menyebabkan amal ibadah kita ya nanti akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintahnya, baik perintah yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik ibadah yang kita lakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid maupun ibadah yang kita kerjakan di rumah tempat tinggal kita. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.